Jadi yang diumbar itu bukan ternak domba atau sapi. Entok pun ya bisa diumbar dan lebih bagus Kang Aneka, itu entoknya lebih sehat dan nggak seperti kandang saya atau lantai tanah atau lantai pelesteran. Lebih baik, lebih bagus kalau punya lahan luas diumbar seperti ini, ditanami rumput lah. Nanti untuk umbaran entok sengaja itu saya lakukan per 2 bulan sekali Kang Aneka. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha kabar nak? Sehat Kang? Alhamdulillah Kang Aneka. Kumaha Kang Aneka sehat? Alhamdulillah ya hibar wong berarti Allah Kang. New sehat ya. Kumaha tos beres ngasih makan? Alhamdulillah beres Kang Aneka. Hari iya tadi aya rada beda, aya pakan naon Kang tadi? Kayambang Kang Aneka. Kayambang. Kang Aneka ada pertanyaan terkait masalah pakan seperti biasa dan ini Kang. Minta tip lah untuk kandang anti bau. Berhubung kan Akang ini kan dekat dengan area pemukiman, area rumah, tapi kan nggak ada aroma bau. Dan pernah Kang Aneka liput itu udah lama sekali. Nah, ada salahnya nih Kang Aneka ulang kembali nih trik kandang anti bau versi Akang. Boleh Kang nanti sambil inilah. Boleh Kang Aneka. Siapa turun Kang ya? Iya, sama-sama Kang Aneka. Kita lanjut Kang Sule. Ya, ada beberapa pertanyaan penonton Kang terkait ingin memulai ternak entok tapi agak riskan karena dari kotorannya ini menimbulkan bau gitu kan. Bingung sama tetangga, bingung juga sama lingkungan gitu kan. Nah, kalau Kang Aneka perhatikan itu kan ini Akang itu ya berada di di tengah-tengah pemukiman juga, ada di depan rumah juga, di pinggir rumah juga, tapi ini nggak menimbulkan aroma bau dan ini pinggir jalan juga gitu kan. Dan menurut Akang nih tips untuk memulai ketika kita ingin ternak entok tapi aman dengan tetangga lah gitu kan, kira-kira apa Kang? Seperti apa bentuk kandangnya? Ya, menurut saya pribadi Kang Aneka, ya itu mah pengalaman saya dulu sebelum saya bikin kandang dari pelesteran itu dari tanah kan dulu ya efeknya ya bau. Udah ketemu itu caranya gimana, ya saya pakai kandang pelester Kang Aneka biar gampang untuk membersihkan kotorannya dan tidak bau ke tetangga atau ke jalan gitu yang lewat-lewat. Saya pakai kandang plester Kang Aneka. Berarti saran di Akang sesuai dengan kandang Akang itu kandang plester. Berarti kan, nah ada option lain gak Kang? Misalkan ya kita mah untuk plester mungkin butuh dalam tanda kutip modal agak gede juga gitu Kang untuk memulai di awal. Ada cara lain gak kalau misalkan selain plester Kang? Ada Kang Aneka. Walaupun gak di plester juga bisa, cuman ya kita kebersihannya harus benar-benar, itu harus jangan sampai kotoran itu basah dan numpuk. Ya intinya kalau dari tanah itu tanahnya ya harus kering terus Kang Aneka, jangan sampai basah. Kalau basah kan menimbulkan bau. Nah, oke Kang Sule. Kan kalau misalkan entok itu identik dengan sering mandi Kang. Terus kalau misalkan dari badannya basah kena tanah juga basah juga. Ini ada tips lain ya Kang supaya si kandang lantai tanah ini tetap kering Kang? Kumaha Kang? Ya menurut saya mah Kang Aneka, kalau lantainya dari tanah itu tempat mandinya atau tempat minumnya itu harus di luar area kandang Kang Aneka, ya harus jauh tempat mandinya dan tempat minumnya juga. Kalau dari baskom atau dari ember-ember gitu harus yang gede, jangan yang kecil, karena kan kalau yang kecil itu keinjak juga langsung tumpah, jadi kandangnya nanti jadi basah terus. Ya paling minusnya Kang Aneka itu kalau kandang lantainya tanah itu kita dibatasi airnya Kang Aneka. Ya paling minusnya itu entoknya pada kucel-kucel Kang Aneka, ya kelihatannya jelek lah. Kalau di kandang plester kan seperti yang di kandang saya itu airnya terus mengalir Kang Aneka, jadi tidak dibatasi untuk mandi si entoknya Kang Aneka. Kalau kandang plester itu, kalau kandang tanah ya harus dibatasi airnya Kang Aneka, karena kan kalau nggak dibatasi bisa basah terus kandangnya, nanti menimbulkan bau. Terus kita lanjut Kang Aneka untuk sanitasi atau kebersihan kandang. Kalau kandang tanah itu membersihkan ya nggak cukup disapu Kang Aneka, jadi kotoran itu harus diangkat, dibuangnya harus jauh. Kalau kandang plester kan tinggal kita siram aja, nanti
sesuaikan alur kotoran yang saya buat itu, yang di tengah itu kayak parit, nanti dibuangnya langsung ke pakai pipa paralon, dibuang ke kolam ikan Kang Neka. Terus untuk lantai tanah itu kita membersihkannya sehari itu harus 2 kali Kang Neka, jangan sampai 2 atau 3 hari baru dibersihkan, ya membutuhkan tenaga ekstra Kang Neka kalau 2 sampai 3 hari itu untuk pembersihan di lantai tanah itu. Nah, gini Kang Sule, selain yang Akang jelaskan tadi, seperti trik dari lantai tanah ataupun lantai plester, aya di itu Kang nulain Kang. Ya ada Kang Neka trik lantai yang sengaja ditanami lumput itu kandangnya, tapi kalau punya kandang yang luas Kang Neka. Nah, maksudnya kumaha Kang tanami rumput? Kumaha Mas bisa dijelaskan Kang? Jadi gini Kang Neka, kalau kita punya lahan luas ya harus disisain lah beberapa meter atau untuk tumbuh rumput atau ditanami rumput. Kalau nggak tumbuh secara alami ya kita tanami khusus untuk umbaran entok Kang Neka. Kalau di saya itu dilakukan hampir 2 bulan sekali Kang Neka. Misalkan kalau udah habis panen raya atau datang entok banyak dari luar, ya saya mau nggak mau harus cleaning Kang Neka. Berarti dari kandang utama itu Akang pindahkan untuk umbaran, dan kandang utama ini kosong gitu. Iya Kang Neka, kandang utama kosong, saya netralisirkan lagi, ya nanti udah ada seminggu atau 2 minggu baru kita masukin lagi ke kandang utama Kang Neka. Berarti selama umbaran ini Akang melakukan sterilisasi di kandang utama, seperti itu? Iya, karena kan habis datang entok dari luar banyak atau kita habis panen raya Kang Neka. Keunggulan ataupun fungsi dari kandang apa ya yang kata Akang ada lahan disisain ada tumbuhan rumput, itu ada manfaat yang lainnya nggak Kang? Ya banyak Kang Neka manfaat yang lainnya. Entok itu lebih sehat Kang Neka kalau misalkan di umbaran seperti ini Kang Neka. Jadi entoknya kayak di alam gitu Kang Neka, di alam bebas, enggak seperti yang di kandang utama atau di kurung itu Kang Neka. Jadi matahari itu pagi itu langsung menyinari ke hewan itu lebih bagus Kang Neka, dan di depannya ya dekat bang pakan, kolam bang pakan, jadi dia pada mandi Kang Neka, lebih sehat intinya mah. Nah gini Kang, kalau misalkan nih ada ya yang ingin memulai ternak entok ya Kang, bentuk kandang seperti apa atau konsep kandang seperti apa Kang yang cocok bagi pemula, atau langsung bangun gitu, langsung bangun semua fasilitasnya kayak kandang eram atau apa gitu kan, tempat untuk DOE dan segala macamnya. Menurut Akang ketika kita ingin memulai ternak entok, apa yang penting harus dibangun dalam kandang ini Kang? Konsepnya seperti apa? Ya menurut saya mah sederhana Kang Neka. Kalau untuk kandang entok itu kita misalkan punya tanah 10x10, kita pagar dulu sekelilingnya biar aman dari binatang-binatang luar, dan itu lalu bikin teduhan yang sederhana, nggak usah wah dulu. Bikin teduhannya mau dari asbes atau dari terpal itu bisa Kang Neka. Menurut saya mah kandang entok ya sederhana. Oke, berarti yang diperhatikan antara pagar dan teduhan. Nah ini kapan kita ngebangun kandang DOE, kandang petarangan Kang kalau seperti ini? Ya kitanya siapan ternaknya itu mulainya mau dari DOE atau dari sangkepan atau dari biang pro Kang Neka. Kalau dari biang pro ya harus disiapkan dulu kandang raman, udah dibangun bareng sama teduhannya Kang Neka. Kalau dari DOE ya kandang teduhannya dulu aja dulu, jangan bikin kandang raman atau kandang DOC karena kan masih jauh gitu Kang Neka. Oh, berarti itu tergantung materi apa yang akan ditanam di kandang kita, seperti itu Kang? Ya Kang Neka, seperti itu. Ya tergantung kita nanamnya, Kang Neka nanam entoknya gitu. Kita selang dulu Kang ke pakan Kang. Untuk pakan hari ini aya naon Kang? Untuk pakan hari ini saya menggunakan keyambang Kang Neka, karena udah lama nggak pakai keyambang. Alhamdulillah keyambang udah ada lagi, ya kita pakai keyambang dulu. Untuk eceng gondok ataupun yang lainnya kayak seperti liputan sebelumnya Akang menggunakan daun singkong, iya kumaha Kang? Tadi pagi Kang Neka untuk daun singkong dan eceng gondok saya menggunakan tadi pagi, dan ini pakan untuk sore saya menggunakan keyambang. Kebetulan saya ngambil keyambang tadi. Oh berarti untuk musim kemarau ya keyambang masih aman Kang di wilayah ya? Alhamdulillah Kang Neka udah ada lagi gitu, jadi saya pakai keyambang untuk sorenya.
Nah, untuk saudaraku yang baru menemukan apa liputan ini, Kiambang itu banyak yang nanya, naon sih Kayambang teh gitu kan. Untuk nama lainnya Kang, untuk Kayambang tuh apa Kang? Soalnya kan beda wilayah, beda daerah, beda iya nya, beda nanti, beda nama gitu kan. Untuk nama lainnya Kayambang teh apa Kang? Untuk nama lainnya ya apu-apu Kang Neka, atau kayu apu atau keyambang Kang Neka. Ini sekadar mengingatkan Kang Neka, kiyambang atau kayu apu atau apu-apu itu saya menggunakan yang kecil Kang Neka, bukan yang besar, karena yang besar itu gatal Kang Neka. Oh ya, sempat dulu itu ada pertanyaan dari penonton. Loh kok saya gunakan Kayambang yang seperti Kang Sule itu malah gatal ke tangan. Berarti ini yang tipe gede Kang, yang gatal itu. Ya, yang tipe gede Kang Neka kayak bunga itu mah pada gede, itu apa keyambangnya. Kalau yang saya gunakan itu yang kecil. Saya pernah menggunakan keyambang yang gede itu ya gatal, nggak cocok untuk entok. Nah, banyak penonton baru yang baru menemukan liputan Aneka Channel Official. Ini nggak ada salahnya Kang, ini resep di kandang Akang. Cara pembuatan pakan dari bahan Kayambang. Ini komposisinya seperti apa Kang? Yang saya gunakan tadi itu Kang Aneka, keyambangnya 15 kilo dan dedaknya 4 kilo. Ini udah campuran ideal atau kumaha Kang? Masih bisa Kang Aneka dikurangin, itu bisa pakai 3 kilo dedaknya, keyambangnya 15 kilo. Berarti ini total berarti di Akang di 19 kilo. 15 ditambah 4 ini jumlah populasi untuk hari ini nih, bulan ini berapa Kang untuk satu kali pakan ini? Untuk di populasi di kandang saya Kang Aneka entoknya itu 110 ekor. 110 ekor berarti membutuhkan 19 kilo. Iya, 19 kilo Kang Aneka hitungan kayambang sama dedaknya. Untuk harga dedak di akhir Agustus ini mau masuk ke September nih. Ini udah mepet ke September. Ini berapa Kang untuk dedak per kilo? Untuk di tempat saya di sini itu Kang Aneka 3.000 per kilo. Nah, ini kan seperti yang kita ketahui, ini kemarau ini hampir merata ya di seluruh Indonesia gitu Kang. Untuk dedak sendiri Akang udah merasa kesulitan atau masih normal Kang? Alhamdulillah kalau di sini masih normal Kang Aneka. Ini bisa dijelaskan Kang, dari banyak sekali populasi, ini jenisnya juga kan bermacam-macam sepertinya Kang, karena warna-warni nih. Ini jenis nono sih Kang anu Akang budidayakan? Untuk sekarang itu Kang Aneka ada 3 jenis, Rambon yang biasa, Rambon kelawu, dan Rambon milenial, dan Jumbo ori leher panjang Kang Aneka. Selain itu ada jenis Kapuran Kang Aneka yang putih-putih dan lokal yang hitam-hitam itu. Kapuran putih-putih maksudnya kumaha, bisa dijelaskan Kang? Untuk Kapuran itu Kang Aneka entok yang warna putih ya jelas beda lah sama Jumbo orinya itu, ya kelihatan dari badan dan dari paru, dari warna bulunya itu. Kalau Jumbo itu kelihatannya putihnya bagus Kang Aneka. Berarti yang putih-putih yang ini tuh berarti ada terselip juga Jumbo Kapuran gitu. Ya Kang Aneka, lokal Kapuran itu entok jenis lokal superan, cuman dia warna putih Kang Aneka. Ya kalau lihat dari jauh mah mirip dengan Jumbo, cuman kalau kita hafal entok, kita itu bisa jeli ke entok ya, bisa ngebedain Kang Aneka. Dan ini berarti yang putih-putih ini masuknya ke lokal atau ke Jumbo hias kumaha tah? Yang Kapuran itu ya masuknya ke lokal Kang Aneka, pedaging. Nah, ini pertanyaan penutup Kang Sule. Tapi mohon maaf sebenarnya sebelumnya nih. Usaha entok, ternak entok yang Akang geluti ini menjadi penghasilan utama atau sampingan? Kalau saya itu di entok itu Kang Aneka penghasilan utama Kang Aneka di entok. Makanya saya perbanyak indukan atau calon indukan Kang Aneka ya, biar hasilnya nanti stabil ke depannya. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Sule atas waktuna, atas ilmuna, tenaga dan pikiran yang diluangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan saudara kita yang tertarik di dunia usaha ternak entok atau pemerhati entok. Sekali lagi hatur nuhun Kang Sule. Sama-sama Kang Aneka, dan saya juga ucap terima kasih ke Kang Aneka udah mau ngeliput di kandang saya Kang Aneka. Sami-sami Kang Sule. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Sule sekeluarga. Amin Kang Aneka, amin. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.